Ayo kita berdoa dulu. Kita mulai dengan membaca basmalah. Mas Rasya, boleh nggak tolong disiapkan? Oh iya. Oke. I am ready. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Mas Rasya, Mbak Tasya, Mbak Rahel. Yang pertama, Mbak Chan ucapkan selamat yang kemarin KMS-nya lolos. Alhamdulillah lolos semua ya ke semifinal. Semifinalnya nanti tanggal 20 Maret kalau nggak salah. 20 Maretnya semifinal KMS, 27 Maretnya IKMC. Nanti kita bagi-bagi materi. Tapi sebenarnya modelnya dua lomba itu mirip. Ya. Cuma KMS lebih ada materinya, sekolah juga. Jadi nanti kita pelajari bersama. Ya, alhamdulillah pokoknya sudah lulus. Oke, Mbak Rahel, kameranya nggak bisa dinyalakan? Terus yang kedua, kan siang ada pembinaan. Untuk Mbak Tasya, Mas Rasya, sama Mbak Rahel, apakah ada yang mau ikut PJBL tema sekarang ini? Rasya masih mau ikut PJBL? Nggak apa-apa, maksudnya kalau ikut, jadi nanti ya ada waktunya. Oke, Mbak Tasya, kalau memang benar-benar, oh iya wis PJBL yang kali ini aku nggak ikut, nah nanti langsung Mbak Chan izinkan. Hari ini Pak Farhan mau izin ke sekolah, nanti pasti disuruh nulis nama-namanya. Siapa yang fix tema sekarang nggak ikut, itu jadi berarti kita siang pembinaan. Mbak Tasya sama Mbak Rahel boleh dicatkan. Nanti yang lainnya Mbak Chan Jabri aja. Jadi hari ini Mbak Chan fixkan yang nggak ikut tema sekarang. Kalau ada yang masih mau ikut, Pak Farhan nggak hafal. Temanya nanti siang baru diumumkan kayaknya. Apa ya temanya? Lupa orang. Nggak inget. Nanti coba tak tanya Pak Awad deh. Pak Awad kan biasanya yang tahu segalanya tentang PJBL. Ya nanti kita WA-an lagi ya. Nanti kita WA-an lagi masalah PJBL. Jadi kalau emang masih ada yang kepingin ikut, yaitu solusinya adalah separuh-separuh. Jadi misal sekarang ikut, oh besok nggak terlalu penting PJBL-nya, berarti ikut pembinaan. Tapi Pak Farhan siapkan setiap hari siang itu nanti akan Pak Farhan siapkan pembinaan. Terus ada juga pembinaan yang luring dan daring. Nah itu nanti Pak Farhan tawarkan juga. Misal kalau ada yang mau ikut yang luring, berarti habis sekolah, misal sekolahnya kan jam 11.20 itu ya, ya setengah 12 lah. Setelah makan siang, sholat duhur, langsung ke sekolah. Siang sampai jam 3, itu nanti pembinaan. Luring. Itu bagi yang mau. Tapi Pak Farhan mesti menyediakan. Jadi nanti kita bagi. Misal 3 hari luring, 3 hari daring. Kayak gitu. Intinya siang itu kita persiapan KMS sama IKMC bulan ini. Bulan Maret ini. Nanti kalau April, mungkin kalau sudah ada lomba yang lain, ada lomba tambahan, masih tetap jalan pembinaan intensif luring atau daring. Itu ya informasi sekilas dari Pak Farhan. Nanti kita jabri-jabrian WA aja biar fix. Karena hari ini Pak Farhan harus ngefikskan sama membuat jadwal sama mengajukan ke Pak Arif. Bis. Kita masuk ke materi. Kan kemarin Pak Farhan sampaikan. Kita hari ini lanjut ke materi persamaan lingkaran. Pak Farhan share screen dulu. Di modul sudah ada halaman berapa ya? Kalau mau buka modul online-nya juga dibuka, nggak apa-apa. Oke, yang modul online itu lengkap yang di link di WA, di deskripsi grup WA. Sekarang kita sampainya di persamaan lingkaran. Jadi kan kalau kita lihat gambar sebuah lingkaran gitu kan, sebuah lingkaran itu nanti akan membentuk
sebuah persamaan. Jadi misal kita masukkan nilai X-nya berapa, kan di sini kan terdiri dari titik-titik gitu kan ya, titik. Itu titiknya akan melingkar. Bentuknya melingkar. Nah, persamaannya seperti apa? Kalau misal yang kemarin persamaan AX plus apa ya, yang persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Itu kan ya persamaan garis lurus. Aku sih. Nah, kalau persamaan Y sama dengan MX plus C, kalau Y-nya dimasukkan, nanti X-nya dimasukkan, nanti ketemu sebuah persamaan, misal persamaan garis. M itu kemiringannya, X sama Y titiknya, X, Y, gitu kan. Terus kalau ada persamaan yang kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C, nah, nanti akan menjadi sebuah grafik. Grafiknya misal melengkung gini, gitu kan? Yang hari ini kita ke yang lingkaran. Jadi kalau misal digambar nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, persamaannya akan seperti ini. Ini persamaan umumnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu pusatnya 0,0, jadi titik pusatnya lingkarannya di 0,0. X plus Y sama dengan R. R itu jari-jarinya. Itu kan jari-jari kan kemana-mana sama. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Persamaan lingkaran. Terus kalau lingkarannya ternyata nggak di pusat 0,0, nanti berubah. Jadinya akan menjadi persamaan yang seperti ini. Yang ini. X min A kuadrat, Y min B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi titik pusatnya di A, B. Gitu ya, kalau tadi dia pas di tengah, titik pusatnya, ini jari-jarinya, gitu kan. Nah, sekarang titik pusatnya pindah, misal di A, B. Sini A, B. Ini ada pusat lingkaran, di sini ada lingkaran. Persamaannya ini tadi, X min A, Y min B sama dengan R kuadrat. Memang ini nggak akan banyak muncul, cuma kita pelajari aja. Kita maksudnya kita tahu ada persamaan lingkaran itu, rumusnya persamaan lingkarnya ini. Nanti kalau ini dijabarkan, dia akan menjadi bentuknya kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Persamaan umumnya nanti. Jadi umumnya nanti akan seperti ini. C itu nanti kan ketemunya dari A sama B, gitu kan ya, sama R-nya nanti. Yang nggak ada X sama nggak ada Y-nya. Sampai sejauh ini nyambungkah? Intinya kita hari ini kita pahami bahwa ada persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0 sama yang titik pusat A, B. Ya, persamaannya seperti ini. Dua ini. Yang Mbak Farhan biru-biru. Ini persamaan. Nah, dari situ ada juga kita manfaatkan persamaan ini menjadi ini, mencari jarak titik. Jadi ada satu garis, terus ada satu titik, kita mencari jaraknya. Jaraknya berarti harus siku-siku gini kan. Nah, itu bisa kita manfaatkan sehingga kita menghasilkan ini. Persamaan ini. Misalkan suatu garis lurus memiliki persamaan AX plus BY plus C, rumus jarak titik X1, Y1 ke garis tersebut adalah D ini distance atau jarak. Ada satu titik, ada satu garis. Nah, titiknya itu X1, Y1, yang garisnya adalah X, Y, dengan nilainya A, B, sama C. Nah, itu tinggal masukkan ke rumus ini. A kali X1 ditambah B kali Y1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini nanti sebenarnya membentuknya siku-siku, kayak siku-siku gitu kan. Tapi ini jarak, berarti dia harus ini nilai mutlak. Jadi di persamaan, silakan modulnya sambil dioret-oret, nggak masalah. Itu kan modulnya kalian. Jadi dikasih tanda, dikasih warna, itu yang perlu dipahami.
ada persamaan garis, ada persamaan lingkaran, sama persamaan lingkaran yang titik pusatnya di A, B, yang terakhir mencari jarak. Terus ya, lanjutkan ya. Hapus yang tadi. Selanjutnya akan ada materi hubungan antara titik dengan lingkaran. Jadi nanti ada persamaan lingkaran, terus ada titik, kita nggak tahu P, Q. Nah, itu kita bisa cari tahu. Titiknya itu di dalam lingkaran, atau pas di garisnya lingkaran, atau pas di luarnya lingkaran. Nah, itu kita pakai rumus ini. P min A kuadrat ditambah G min B kuadrat. Sebenarnya kayak siku-siku, kayak apa namanya, Pitagoras, ya kan? Kalau kurang dari jari-jarinya lingkaran, dia berarti di dalam lingkaran. Kalau P min A sama G min B-nya itu pas di sama dengan R kuadrat, itu berarti pas di lingkaran. Kalau dia lebih dari jari-jarinya lingkaran, itu dia di luarnya lingkaran. Jadi soalnya nggak ada gambarnya, tapi kita harus cari tahu dulu. Oh, ada lingkaran sama ada titik. Titiknya ini di dalam lingkaran, di pas lingkaran, atau di luar lingkaran. Gitu. Itu pakai rumusnya ini. Jadi ini juga ditandai, silakan. Kalau misalnya nanti ada soal yang seperti ini, berarti kita pakai rumus yang ini untuk mencari tahu di manakah titiknya itu berada. Dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pas di lingkaran. Ini ya, sambil pegang modul ya. Jadi nanti sambil ditanda-tandai. Nah, sekarang ada lingkaran, ada garis lurus. Ini yang di modul. Jadi kita bahas modul. Ada garis lurus, ada lingkaran. Garis lurus persamaannya kan ini, Y sama dengan MX plus C. Lingkarannya persamaannya ini. Kita bisa pakai B kuadrat min 4AC. Kalau ingat dulu diskriminan. Jadi pertama persamaannya yang garis Y sama dengan MX plus C itu substitusikan ke persamaan yang lingkaran. Jadi Y-nya diganti. Misal X min A ditambah Y min B. Y-nya kalian ganti. Ini persamaannya, masukkan nilai Y-nya. Nanti akan membentuk sebuah persamaan baru. Nah, persamaan baru itu bentuk standarnya yang kayak biasanya AX kuadrat plus BX plus C. Kan persamaan kuadrat. Nanti kita tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Masukkan ke rumus diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Gitu kan? Nah, dimasukkan nilai A, B, C-nya. Nanti kalau dia kurang dari 0, berarti garisnya itu tidak memotong. Kalau sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Pas ya. Ini lingkaran, ini garis. Itu nggak memotong. Kalau menyinggung berarti pas, garisnya pas nempel di sini, di antara lingkaran sama garisnya. Menyinggung. Kalau yang lebih dari 0, berarti dia memotong lingkaran di 2 titik. Jadi gini nanti. Yang ini. Yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Yang kedua yang ini. Yang pertama yang ini. Nyambung. Itu untuk persamaan lingkaran sama persamaan garis lurus. Jadi nanti kalau ada garis lurus sama ada lingkaran, ini mencari tahunya. Dia nempel nggak sih? Dia memotong di 2 titik, ataukah dia tidak memotong sama sekali? Itu pakai diskriminan. Tapi substitusikan dulu. Persamaan garisnya, substitusikan ke persamaan lingkaran. Ketemu persamaan kuadrat yang ada nilai A, B, C-nya, baru masukkan ke B kuadrat min 4AC. Ini ya, kita lanjutkan. Persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, jadi nanti ada garis yang menyinggung. Tadi kan ada yang menyinggung kan ya. Nah, menyinggung itu ada lagi gradiennya tertentu. Kita lihat. Jadi yang kita bahas sekarang, kalau ada garis menyinggung lingkaran, nah itu kita bisa mencari gradiennya. Atau bisa mencari persamaan garis singgungnya juga. Nah, ini untuk mencari persamaan garis singgung. Pakai rumusnya. Kalau lingkarannya ini, berarti persamaan garis singgungnya ini.
Kalau garis singgung melalui titik, nanti bentuk rumusnya seperti ini. Kalau di luar lingkaran, silakan dilihat. Itu apa namanya, materinya tentang garis singgung sama lingkaran. Kalau di kelas reguler kan cuma ya sudah ini nanti disinggung garis luar atau garis dalam gini kan. Mbak Tasya sudah UH lingkaran Mbak Tasya? Belum. UH oh gampang soalnya. Labib sudah UH Labib sudah ya? Hah? Sudah. Ya wis. Tasya UH oh, pasti nanti dicari sama Bu Ika. Gampang soalnya. Soalnya gampang. Nggak sesusah ini. Ya, ini tentang garis singgung sama persamaan lingkaran. Wis, kita lanjutkan aja. Contohnya sudah ada di modul, bisa dipelajari. Jadi kita itu soal OSK. Ini soal SK Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Titiknya itu titik letis jika A dan B keduanya adalah bilangan bulat. Banyaknya titik letis pada lingkaran yang berpusat di 0, jari-jari 5 adalah. Jadi kalau titik lingkarannya 0, jari-jarinya 5, ya berarti rumus persamaannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah R kuadrat. R kuadratnya 25. Terus habis itu masukkan X, Y-nya yang mungkin untuk menghasilkan 25 itu berapa aja. Kan itu. 0 sama 5, 0 sama min 5, 5 sama 0, min 5 sama 0, 3 sama 4, 3 sama min 4, min 3 sama min 4, min 3 sama min. Nah, kayak gini. Kan ini tinggal X-nya kan ya. X-nya dimasukkan, yang dimasukkan harus hasilnya 25. Mana yang mungkin? Titik letis itu berarti titik yang ada di lingkarannya gitu ya. Di sini. Jadi kalau dimasukkan nilainya harus jari-jarinya 5 atau 25. Berarti ini semua ada 12. Ini salah satu contoh pemanfaatan materi persamaan lingkaran. Jadi langsung soalnya menentukan titik yang ada di lingkaran. Pusatnya 0, jari-jarinya 5. Nanti kalau pusatnya nggak 0, berarti pakai rumusnya bukan pakai rumus yang ini. Kita rubah lagi nanti rumusnya. Selain itu ada untuk mencari jarak. Persamaan lingkaran pusat 1,4 menyinggung garis ini. Nah, kita cari persamaan lingkaran yang pusatnya ini menyinggung garis ini, itu seperti apa persamaannya. Nah, berarti kan kita nggak tahu jari-jarinya. Makanya kita cari yang namanya jarak. Jarak dari pusatnya ke garis ini, itu kan nanti berarti jari-jarinya. Jadi kita masukkan pakai rumus yang tadi, D sama dengan, setelah itu kita nemu, oh berarti jari-jarinya 3. Berarti pusatnya 1,4, jari-jarinya 3, dimasukkan ke persamaan umum. Kayak gitu. Gampang ya? Gampang nggak? Gampang. Wis, itu materinya. Contohnya ini bisa dilihat lagi. Itu cari diskriminan. Ada contoh lagi. Nanti silakan dicoba pelajari. Tutup dulu share screen-nya sebentar. Nanti kita bahas. Pak Farhan sudah menyiapkan 3 soal. Tak kopikan linknya. Copy link. Coba ya. Sambil nanti dilihat di ini di e-learning. Pak Farhan share soalnya. Spread. 3 soal tentang persamaan lingkaran sudah bisa diakses, langsung diakses. 3 soal berarti kalau satu soal nggak usah 5 menit, wis 15 menit cukup lah ya. Dicoba dulu ya, 15 menit.
Wis maksimal 20 deh. Berarti satu soal 7 menitan. Enak kan? Banyak 7 menit. Silakan dibuka linknya. Linknya dibuka. Tak lihat siapa yang sudah akses. Baru satu orang yang akses. Yang lainnya silakan diakses. Terima kasih Mas Rasya yang sudah akses. Akses saja dulu. Terima kasih Mas Labib sudah akses. Mbak Rahel, ayo Mbak Rahel. Mbak Rasya. Gampang. Ini coba aja dulu, nanti kita bahas bersama. Oke, ya wis, Mbak Tasya berarti ngerjakan UH. Ya wis, Mbak Tasya boleh ngerjakan UH-nya dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan Japri, Pak Farhan. Berarti hari ini Mbak Rahel. Ya wis, silakan bertiga. Dicoba dulu ya. Jam 7.58 sampai jam 8.20 cukup? 8.20? 8.15 wis, 8.15. 17 menit. Silakan diakses soalnya. 3 soal. Nanti jam 7.15. 7.15. 8.15, sorry. Jam 8.15. Submit semuanya, nanti kita lihat bersama, kita bahas bersama. Oke. Kalau 3 soal sudah, kayak Labib 3 menit sudah 3 soal, lanjutkan di modul. Lanjutkan yang soal di modul, nanti kita bahas bersama. Modul online kan ada ya, Bib ya, biar bisa mempelajarinya. Oke, silakan. Pak Farhan tutup dulu share screen-nya ya. Kita bekerja mandiri dulu 15 menit. Pak Farhan silakan. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, dikerjakan. Oke, sudah disubmit. Sekarang kita bahas bersama. Pak Farhan share screen dulu. 3 soal tadi ya. 3 soal. Di modul sebenarnya ada 13 soal. Nanti kita lihat bersama. Oke. Sudah muncul, Mas Rasya? Sudah ya? Siap. Ini soal tadi yang nomor 1. Di modul ini soal nomor 5. Persamaan garis singgung di titik 7,-1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Jadi yang kita cari persamaan garis singgungnya. Titik lingkarannya ini, lah garis singgungnya berapa kan kayak gitu ya. Ini sudah dimasukkan. Persamaan garis singgung di titik tersebut adalah 7, ini langsung jawabannya ya, tak pakai caranya. Kita lihat si 50, ini kan berarti jari-jarinya. Oke. Jari-jarinya berarti jari-jari kuadratnya 50. Titiknya 7,-1 pada lingkaran ini. Jari-jarinya ini. Nah, persamaan garis singgungnya berapa gitu kan ya ditanya itu. Ini kalau dimasukkan benar nggak? 7x 7 kali 7 49. 49 min 1 atau plus 1 kali sama dengan 50. Iya benar. Berarti kan kita harus mencari titik ini itu kan berada pada lingkaran ini gitu ya. Ya enggak sih? Jadi titik itu berada pada lingkaran tersebut. Sekarang kita carinya adalah persamaan garisnya. Nah, dari titik 7,-1 itu persamaannya seperti apa garisnya? Kan kayak gitu. Nyambung enggak? Labib, nyambung? Rahel? Nomor 1 sudah, Labib? Hah? Belum, enggak kedengeran suaranya.
Jadi kita mencari persamaan garis yang menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 50. Nah, garisnya itu pas di 7,-1. Kalau kita masukkan, kan ini benar, 7 dimasukkan, X kuadrat itu 749. Ditambah min 1 dikuadratkan jadinya 1. Benar kan 50. Nah, berarti titik ini kan memang di lingkaran. Jadi lingkaran titiknya kan di sini. Nah, kita cari ini kan persamaan garis ini. Gimana cara mencarinya? Kan kayak gitu kan. Jadi kita bentuk sebuah garis atau sebuah persamaan baru, persamaan garis yang kan biasanya garis itu kan Y sama dengan MX plus C gitu ya, rumus persamaannya. Nah, kita cari aja, kita buat sebuah persamaan yang menghasilkan kalau 7 dimasukkan, min 1 dimasukkan, hasilnya harus 50, kan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu, jadi kita perlu mengkreasikan. Kita perlu berkreasi, kita perlu kreatif untuk menemukan persamaan garis yang linear kayak gini, itu yang seperti apa ya, biar kalau 7 dimasukkan, min 1 dimasukkan, hasilnya sama, 50. Ternyata kalau kita hanya perlu mencari nilai, kalau X-nya masuk 7, oh berarti biar jadi 49, berarti ada 7. X-nya dimasukkan, terus min Y sama dengan 50. Oh iya benar, kayak gitu. Nanti kalau mau menghitungnya pakai gradiennya, melakukan gradien bisa nggak ya? Bukan gradien. Titiknya ini berpusat di mana? Ada yang tahu ini titik pusatnya di mana? Lingkarannya? Jari-jarinya akar 50, berarti di sini akar 50. Kalau mau menentukan sebuah titik pusat pakai jarak, jadi pakai rumus yang jarak tadi, D sama dengan apa tadi? Nah, itu dimasukkan, itu ketemu jarak. Jarak itu adalah jari-jarinya. Nanti kita membuat sebuah siku-siku, garis siku-siku, tapi jadi ribet nanti. Ya paling gampang kalau emang ketemu soal yang sederhana kayak gini, ya tadi di kayak kalau kita membuat rumus deret, nah kayak gitu kan. Ya kita coba aja, kita coba masukkan, oh iya kira-kira rumusnya jadinya seperti ini. Nanti kalau sudah kebiasaan kan kita bisa menemukan nilai atau sebuah persamaan garis yang lebih mudah, lebih cepat untuk menghitungnya daripada harus mencari rumus satu persatu. Coba kita lanjutkan lagi soal yang lainnya. Tadi ada soal, oh ini apa ya? Bentar, tak clear. Oh salah pakai annotate. Yang kedua kita lihat yang kedua. Ada persamaan garis singgung pada lingkaran ini tegak lurus garis ini. Garis singgungnya apa gitu ya? Sekarang coba kita lihat. Persamaan 4Y sama dengan min 3X tambah 80 itu gradiennya adalah min 3/4. Ini nyambung ya. Bisa kan ya nyari ini ya. Gradien itu kan yang angka di depannya X. Jadi nanti jadinya Y sama dengan min 3/4 X plus 20. Nanti gini. Jadi gradiennya adalah min 3/4. Nah, persamaan garis singgung lingkaran ini dengan gradien ini, ya berarti kita masukkan Y sama dengan MX plus C. C-nya itu didapat dari B kuadrat min 4AC, itu kan ya. Nyambung? Tadi cari yang materinya, kita buka materinya kalau belum nyambung. Tak
Tak back. Tadi itu sudah ada materinya. Yang ini tadi loh, guys. Nah, di modul kan ada. Jadi kita tinggal memanfaatkan rumus persamaan garis singgung. Nih, bisa ya. Jadi persamaan garis singgung itu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. R itu dari jari-jari, M itu gradien, kan tinggal masukkan ke rumusnya. Ya kita memakai rumus. Kalau tadi titik lingkarannya yang ini, berarti kita rumusnya ini. Ya. Yang pertama tadi juga kayak ini kan. Nyambung. Labib. Rasya. Ya mau nggak mau kita harus, kalau sudah terbiasa nanti insya Allah hafal. Tapi kalau belum terbiasa ya dipakai dulu aja. Ini diingat-ingat dulu. Dua rumus ini. Ya kan? Jadi Pak Farhan pilihkan soal yang ya tinggal masukkan rumus sementara. Jadi tinggal masukkan ke rumus, langsung ketemu. Ada kan di modul ya? Rasanya ada di modulnya? Ada kan? Ada, ini masih ada. Jadi kita tinggal memanfaatkan modulnya ini tadi. Jadi tadi Y-nya, M-nya, X-nya, R-nya dipakai wes di situ. Nomor 1 sama nomor 2 itu tadi. Ini ya yang tadi ya. Ini juga sudah tinggal masukkan rumusnya. Nanti dicoba lagi pakai rumus, coba dimasukkan. Yang ketiga, jarak terjauh ke lingkaran dengan persamaan ini adalah nyambung, ini maksudnya jarak terjauh dari titik itu ke lingkaran itu. Lah Bib, nyambung ini Bib. Memang jarang materi persamaan lingkaran ya. Kita lihat aja. 100 itu kan berarti jari-jarinya 10. Gitu kan? Nah sekarang titik min 12,5 ke pusat lingkaran ini tadi. Dan kita bisa ngitung pakai Pitagoras. Tinggal masukkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 gitu kan ya. Jarak dari ini ke lingkaran ini berarti kan 13 tambah jari-jarinya lingkarannya 10. Nyambung. Jadi kita manfaatkan lingkarannya, titiknya, jarak terjauh dari titik itu ke lingkaran dengan persamaan itu adalah, jadi sini lingkaran, sini titik, ini kan jari-jarinya 10. Terus yang dari depan itu membaca jarak itu kan berarti dia akan membentuk sebuah siku-siku kan, terjauh. Gitu kan. Kalau misal di sini 12, sini 5, berarti kan di sini 13. Nah, jadinya jarak terjauhnya ya 10 tambah 13. Anggap aja ini lurus ya. Nah, kabarnya Pak Farhan agak mencong-mencong. Nyambung. Labib, Rahel, Rasya, ditanyakan. Ya nanti sambil dicerna lagi. Oke. Pelan-pelan. Ini sambil dicerna lagi. Nah, lihatkan lagi. Ini 3 soal ya. Nomor 9, nomor 10, sama nomor 5 yang di modul. Nanti coba dikerjakan lagi, terus dicocokkan sama videonya ini. Kita lanjutkan. Masih ada waktu kan? Nah, ini soal nomor 1 di modul. Coba dilihat. Persamaan lingkaran dengan titik pusat 4,3, jari-jarinya 4. Persamaannya
gimana? Langsung dimasukkan. Dan tadi titik pusat berarti pakai yang X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Kayak gitu. Jadi persamaannya, ya ini kalau mau disederhanakan, ya ini dikalikan aja. Tapi ini sudah jadi persamaan lingkaran. Gampang ya kalau nomor 1 ya. Ya, simpel. Lanjutkan nomor 2. Sambil kita bahas, sambil dilihat, sambil nanti dicermati. Masih ada waktu 6 menit. Persamaan lingkaran yang titik pusatnya terletak pada garis Y sama dengan X plus 1, menyinggung sumbu X-nya di 5,0. Persamaan lingkarannya gimana? Lihat. Misal titik pusat lingkarannya A, A plus 1. Karena lingkarannya menyinggung sumbu X, di titik 5,0, berarti jari-jari lingkarannya adalah A plus 1-nya. Titik 5,0 itu ada lingkaran, berarti 5 min A kuadrat ditambah 0 min A plus 1 kuadrat sama dengan A plus 1 kuadrat. Berarti A-nya adalah 5. Persamaan lingkarannya berarti X min A kuadrat ditambah Y min A plus 1 atau 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nyambung? Coba dicermati. Sebenarnya kita sambil membayangkan geometrinya, sambil membuat persamaannya. Pusatnya itu terletak pada garis Y sama dengan X plus 1. Jadi kalau X-nya itu A, kita misalkan X-nya A, berarti Y-nya A plus 1. Gitu kan ya. Ternyata ada 5,0. 5,0 itu berarti nanti masuknya di ini. A plus A, A plus 1. Nah, dimasukkanlah ke rumus yang 5 min A, pakai yang itu loh, apa namanya, yang persamaan yang tadi yang kayak di atas ini. Persamaan yang titik pusatnya tidak di 0,0. X-nya 5, min X1-nya A, ditambah Y-nya 0, min A plus 1, atau Y1-nya A plus 1. Sama dengan A plus 1 kuadrat, atau jari-jari kuadrat. Nyambung? Nanti dicermati lagi. Kalau nggak dicoba ngitung sendiri, nanti nggak akan terbiasa, nggak akan paham. Jadi nanti kalau ada waktu dicoba ngitung lagi sendiri, dicocokkan sama kuncinya, sama videonya ini. Nanti segera Pak Farhan share videonya ya. Jadi buat belajar. Oh ternyata, oh iya. Nanti kalian akan ketemu pemahamannya tentang cara memahami gambar lingkaran, persamaannya, terus rumusnya yang dipakai. Tadi kan sudah ada kan rumusnya di modul juga sudah ada. Satu lagi sebelum kita akhiri, nanti video selanjutnya kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Lingkaran jari-jarinya 5, titik 0,0, pusatnya Y sama dengan X plus 1. Jadi pusatnya bukan di 0,0, tapi titiknya 0,0 itu jadi salah satu lingkarannya. Misal di sini 0,0. Jadi salah satu lingkarannya itu terletak pada 0,0. Jari-jarinya 5. Y-nya sama dengan X plus 1. Ya, seperti apa persamaannya? Saya hapus. Masukkan ke rumus yang tadi. Kalau pusatnya bukan 0,0 berarti jadinya rumusnya X min A, Y min Y1 gitu kan. X min X1, Y min Y1. X-nya adalah A, Y-nya berarti A plus 1. Ini dari persamaan yang ini. Pusatnya ini. Berarti kalau X-nya A,
Y-nya A plus 1, gitu kan ya. Nah, dari situ kita masukkan, kita sederhanakan rumusnya, ketemu persamaannya, ternyata persamaannya persamaan kuadrat. Kita faktorkan, ketemu nilainya ada 2. Bisa jadi 3 atau bisa jadi min 3. Masukkan, kita coba. Yang memenuhi ternyata ini atau ini. Ada 2. Itu ya. Nanti coba dicermati lagi. Pak Farhan. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4. Ada soal seperti ini. Titik A, titik B, dan Px terletak sedemikian sehingga PA kuadrat tambah PB kuadrat AB kuadrat. Maka P merupakan titik-titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada koordinat. Perlu pemahaman, perlu dicermati. Tapi nanti kalau kita masukkan ke persamaannya, ya kita lihat. X-nya adalah min 2, A-nya adalah min 2,1, B-nya 4, min 3, P-nya X, 2. Jadi kalau PA nanti X min 2 jadi X plus 2, Y min 1, X min 4, Y plus 3. Ini ya. Kalau kita masukkan, kan dari sini, sini, sama ini, ketemunya ini hasilnya. Nah, dari itu akan lebih sederhana. AB-nya, ya ini A sama B. Ini sudah ketemu. Kita sederhanakan, sehingga membentuk persamaan X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 13. Kalau Y-nya kita misalkan 0, berarti X-nya ketemunya sekian, 1 plus minus 2 akar 3. Jadi nanti titik potong dengan sumbu X. Karena yang ditanya kan titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya 0. Nah, jadi kita namanya 1 plus 2 akar 3,0 atau 1 min 2 akar 3,0. Samaannya atau jawabannya ada 2. Next ya, nomor 4. Nomor 5 tadi sudah. Sekarang kita lanjut nomor 6. Oke, garis lurus menyinggung K-nya bernilai berapa. Garis lurus ini menyinggung lingkaran ini. Nah, kita harus ingat kita pakai ini ya. Lingkarannya kita rubah bentuknya. 3 plus X plus 3, ya kan? Garis lurusnya 3X plus 4Y plus K sama dengan 0 menyinggung lingkarannya X plus 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini kita rubah bentuk. Di sini kita rubah bentuk ke dalam persamaan yang lebih umum. Kan gitu ya, persamaan yang lebih umum. Selanjutnya, kita masukkan sesuai bentuknya tadi. X plus 3 kuadrat ditambah min Y-nya ini ya. Min K min 3X per 4. Nah, ini kan Y-nya kita rubah. Jadi kita substitusikan. Sehingga nanti ketemunya kita sederhanakan, ketemu 400. Nah, ketemu persamaan ini. Ini persamaan. Dari sini kita hitung diskriminannya. Karena yang dicari adalah yang menyinggung. Berarti diskriminannya sama dengan 0. K-nya akan muncul nanti nilai K-nya. Demikian sehingga sederhanakan, ketemu nilai K-nya adalah 0 atau 50. Nah, ini ya. 0 atau 50. Next, yang nomor 7. Jari-jari lingkaran yang menyinggung sumbu X di 6,0 menyinggung garis Y sama dengan akar 3. X adalah lingkaran menyinggung sumbu X 6,0 berarti pusat lingkarannya adalah 6,B. Ya, kita nggak tahu B-nya berapa kan. Jari-jarinya berarti B-nya harus positif. Oke. Selanjutnya 6,B ke garis Y sama dengan akar 3X sama dengan jari-jarinya yaitu B. Berarti kita hitung pakai jarak, rumus dan jarak tadi. Nah,
Ini kita masukkan nilainya sehingga nanti ketemu B-nya adalah 2/3 atau 6/3. Nah, jadi ada 2. Jari-jarinya kemungkinan ada 2 ini. Itu ya, nanti sambil dicermati lagi. Dicoba dikerjakan dulu, baru dicocokkan dengan pembahasannya ini. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Persamaan garis singgung ditarik dari titik 7,1, lingkarannya ini. Nah, persamaan garis singgungnya berapa? Nah, kira-kira jawaban alternatifnya seperti ini. Gradiennya kita cari dulu ya, sama kayak biasanya. Kayak yang tadi, gradiennya cari dulu. Dari persamaan yang ini, Y plus 1 sama dengan MX min 7. Kalau kita masukkan nilai ini X sama Y-nya, nanti kita nemu sebuah persamaan. Persamaannya kita masukkan ke persamaan lingkaran yang ini. X kuadrat ditambah Y-nya ini sama dengan 40. Kita sederhanakan sehingga nanti ketemu. Nah, ini masukkan nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya mana, A-nya mana, C-nya mana. Karena menyinggung berarti dia harus sama dengan 0. Nah, jadi ini semua diskriminan tadi sama dengan 0. Kita pindah, kita otak-atik, sehingga nanti kita ketemu nilai M-nya ada 2. Dari nilai M, berarti persamaannya ini. Dari nilai M yang satunya, persamaannya ini. Nah, jadi garis singgungnya, persamaannya ada 2. 13X min 9Y sama dengan 100, atau 3X plus Y sama dengan 20. Jadi clue-nya seperti itu, atau ide langkah-langkahnya seperti itu. Kita susun dulu persamaannya, terus kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Setelah itu baru ketemu persamaan baru, kita cari diskriminannya. Kita cari ABC-nya kan dari persamaan yang baru tadi, masukkan ke diskriminannya, masukkan ke diskriminannya, harus sama dengan 0 karena menyinggung, berarti nanti kita ketemu M-nya, nilai M-nya. Wes, jadi nilai M-nya ketemu, masukkan ke persamaan. Nomor 9, nomor 10 sudah. Sekarang nomor 11. Bilangan real X dan Y yang memenuhi X plus 5 ditambah Y min 12 sama dengan cos kuadrat. Nilai minimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah, oke langsung ya, coba silakan dilihat. Berarti jari-jarinya 14, kita tahu. Jari 14, pusatnya adalah nih, min 5, min 12. Kita sudah tahu pusat lingkarannya, sudah tahu jari-jarinya, persamaan lingkarannya. Berarti nanti persamaan lingkarannya berpusat di 0,0, jari-jarinya R. Berarti agar R-nya minimum, jadi kita pindah, kita geser. Biar R-nya minimum, berarti persamaan lingkarannya kita misalkan. Ini bisa pakai permisalan persinggungannya di titik K. Kita buat titik pusat min 5,12 ke titik K 14 jari-jarinya. Kalau ke titik 0,0 berarti 13, ya kan? Min 5,12 pakai Pitagoras kita nemu jaraknya 13. Nah, biar nilainya minimum berarti jari-jarinya yang ini harus sama dengan 1. Jadi nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Nyambung ya. Jadi nanti ada ada lingkaran. Titiknya, pusatnya bukan di 0,0. Nanti kita buat yang dari 0,0 ke min 5, ini tadi gambarnya harusnya min 5 di sini. Min 5,12. Inilah min 5,12. Nah, kira-kira di sana. Titik pusatnya di sana. Lingkarannya dari sini lari ke sini itu adalah 13. Siku-siku ya, Pitagoras.
siku-sikunya di sisi panjangnya ini cara gambarnya. Intinya itu, jadi kita harus mencari dulu sebuah persamaan, sebuah titik, lalu kita hitung jarak dari titik pusat yang bukan 0,0 ke 0,0. Nah, berarti kita harus membuat persamaan baru yang jari-jarinya atau lingkarannya itu harus sama. Nah, tadi kan 14 sama 13. Nah, jadinya kita buat persamaan lingkaran yang X kuadrat sama Y kuadratnya jari-jarinya sama dengan 1. Sehingga yang paling minimum hasilnya adalah 1. Itu ya, Mas ya. Nanti dipahami lagi yang belum paham. Nanti kalau ada yang tanyakan, nanti silakan ditanyakan di Japri atau di chatkan. Nomor 12. Kedua grafik memiliki titik potong jika K memenuhi berapakah nilai B min A. Ini ya berarti kita harus mencari jarak antara kedua lingkaran. Yang ini pusat lingkarannya berapa, yang satunya pusat lingkarannya berapa. Kita pindahkan dulu posisinya sehingga membentuk persamaan yang baru. Persamaan yang umum maksudnya, persamaan yang umum ketemu nilai pusatnya tadi gitu ya. Nah, ini di sini ketemunya langsung 6 min 2 sama 3 min 6. Yang satunya 6 sama 3, yang satunya 2 sama 6. Tuh. Nah, dari situ baru pakai Pitagoras, ketemunya nilainya 6. Jadi jarak antar pusatnya adalah 5 atau kurang dari 7. Maka pusat lingkarannya itu berada di dalam. Karena kan yang besar, pusatnya yang kecil. Nah, jadinya kita lihat dia berada di dalam lingkaran. Nah, jadi ketemu nanti range atau batasan, sehingga kita bisa memilah, menentukan, oh berarti A-nya itu min 36, B-nya 104. B min A-nya 140. Itu ya. Coba dicermati lagi. Silakan dilihat, kalau perlu di screenshot, terus dicermati. Oke, sudah. Nomor terakhir nih, kalau salah. Nah, silakan dilihat. Persamaannya nilai terkecil 3x plus 4y yang memenuhi adalah, ya, ini dari persamaan yang atas, yang 64 ini, kita rubah bentuk, ya harus dibiasakan. Ini akan merubah ke persamaan yang lebih umum. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pusatnya sekian, sekian. Ini untuk mempermudah kita misalkan 3x plus 4y sama dengan M. Karena X sama Y-nya tetap pada lingkaran, maka nilai maksimum dan minimum M akan merupakan garis lurus 3x plus 4y menyinggung lingkaran. Nah, persamaan yang tadi gradiennya ketemunya min 3/4 hari ini ya, min 3/4 dapat dari persamaan yang awal, maka kita masukkan bentuknya sehingga muncul nilai M-nya adalah 33 plus minus 10. Berarti M yang minimal adalah 33 minus 10 atau 23. Kayak gitu. Kira-kira langkah pengerjaannya seperti itu. Silakan dicermati lagi kalau masih belum paham. Nanti dicoba dan dicocokkan dengan pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan nanti silakan japri. Oke, terima kasih. Itu pembahasan dari 13 soal materi persamaan lingkaran. Semoga ada manfaatnya. Silakan dipahami kembali. Kalau ada yang ditanyakan, langsung chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.